Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asprino Johar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan sedikit tentang eh, pengertian dan latar belakang hukum dagang. Latar belakang hukum dagang yang kita ketahui bersama bahwa bentuk perdagangan yang pertama kali berlangsung pada zaman dahulu, sejak manusia hidup di alam primitif, adalah dagang atau hanya tukar menukar. Apabila seseorang memiliki barang yang ia perlukan, maka ia akan menukar dengan barang yang diperlukannya juga. Begitupun sebaliknya, pada zaman itu yang bisa ditukar hanya barang dengan barang, jadi bukan barang dengan uang. Ini yang disebut dengan pertukaran in natura. Seperti contoh, kalau kita menukar padi dengan gandum, bisa menukar jagung dengan kelapa, bisa menukar pisang dengan ubi atau barang-barang lainnya. Sehingga pertukaran tersebut dibatasi. Karena pada saat itu belum ada hubungan atau pertukaran yang tetap. Karena pada saat itu belum ada pasar. Dewasa ini, dagang dengan cara tukar-menukar mengalami kesulitan. Seperti nilai pertukaran yang harus sama antara barang yang dimiliki dan barang yang akan ditukar. Kesulitan yang terjadi ini diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan manusia. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kesulitan kebutuhan manusia, didirikannya hukum perdagangan agar dapat mengatur dan menata apabila terjadi pelanggaran dalam proses perdagangan. Hukum inilah yang akan menindak langsung apabila terjadi pelanggaran dan memberi sanksi yang sesuai dengan Kitab Undang Hukum Dagang. Sehingga hukum dagang dalam artian luas mengandung arti adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha-usaha dagang tersebut. Kemudian di era tahun 1938 ke atas, pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas, sehingga dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti berlaku bagi setiap perusahaan. Kalau menurut hukum, perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan bentuk atau modal. Dalam arti yang luas, yang di situ ada tenaga kerja. Ini dan dilakukan secara terus-menerus serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara
memperniagakan barang-barang yang mengadakan perjanjian perdagangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan sebelum saya menutup akan penjelasan ini, saya mengajak kepada adik-adik bangsa atau rekan-rekan yang ada di mana saja yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, marilah kita sama-sama masuk ke perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia, karena kita ketahui bersama bahwa Universitas Pembangunan Indonesia fasilitasnya sudah lengkap, fakultasnya juga tempatnya yang mudah didapat dan sudah terakreditasi. Sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman, adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mari jo, orang sama-sama masuk ke perguruan tinggi, perguruan Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga UNPI selalu jaya.